WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan INSAP, Inspirasi Sabda dari Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Hari biasa Pekan 3 Prapaskah. Saudara, kali ini kita akan awali dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Kemudian Yesus berkata lagi, "Percayalah, tidak ada seorang nabi pun yang dihormati di kampung halamannya sendiri. Tetapi ingatlah, pada zaman Elia, ketika tidak ada hujan 3,5 tahun lamanya, sehingga terjadi kelaparan yang hebat di seluruh negeri. Ada banyak sekali janda-janda di Israel. Meskipun begitu, Elia tidak disuruh Allah pergi kepada salah satu orang dari janda-janda itu. Elia disuruh pergi hanya kepada seorang janda saja di Sarfat di daerah Sidon. Begitu juga pada zaman Nabi Elisa. Ada banyak orang yang berpenyakit kusta di Israel, namun tidak seorang pun dari mereka yang disembuhkan. Hanya Naaman, orang Syria, yang disembuhkan. Semua orang di rumah ibadat itu marah sekali waktu mendengar Yesus berkata begitu. Mereka berdiri lalu menyeret Yesus keluar kota, dibawa ke puncak gunung, dan mereka membawa dia ke sana dengan maksud mendorong dia ke dalam jurang. Tetapi Yesus menerobos orang banyak itu lalu pergi. Para saudara, semoga firman Tuhan yang saya ambilkan dari Lukas tadi bisa Anda dengarkan dengan baik, Anda pahami dengan budi, dan meresap ke dalam hati Anda. Baiklah, mari kita merenungkan bersama. Saudara, berawal dari ketika Yesus berada di rumah ibadat di kota tempat asalnya. Pada waktu itu, Yesus beribadat dan mengajar di rumah ibadat itu. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang nabi yang dihargai di kampung halamannya. Kemudian Yesus membandingkan dengan dua nabi Israel kuno sebelumnya. Zaman Nabi Elia, ketika di seluruh negeri dilanda kelaparan hebat, karena selama 3,5 tahun tidak turun hujan, dan banyak janda-janda di Israel, tetapi Elia tidak diutus untuk menemui dari salah satu mereka. Bahkan Elia diutus untuk menemui seorang janda yang ada di Sarfat, tanah Sidon. Kemudian pada zamannya Nabi Elisa, Yesus juga mengatakan bahwa pada waktu itu seluruh negeri terjangkit penyakit kusta dan banyak orang Israel yang terpapar sakit kusta. Tetapi Nabi Elisa tidak diutus untuk menahirkan mereka. Nah, yang ditahirkan hanya seorang yang namanya Naaman. Itu pun berasal dari Syria. Ketika mendengar apa yang diucapkan Yesus itu, semua orang yang berada di tempat ibadat itu marah. Karena mereka
mungkin terasa tersindir bahwa selama ini orang-orang Israel tidak pernah terbuka dan tidak pernah menanggapi pelayanan para nabi. Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Mereka marah dan mereka tidak ingat bahwa mereka marah di tempat ibadah. Padahal mereka itu adalah orang yang taat beragama. Mengaku taat kepada Allah, mengaku taat beribadat setiap saat. Tetapi mereka tetap marah. Tempat ibadat yang seharusnya ada kesejukan berubah menjadi banjir emosi yang bergelora melanda bagaikan air bah. Ujung-ujungnya Yesus digelandang keluar kota dan direncanakan untuk dibunuh. Para saudara yang budiman, kita pun seringkali tidak bisa menekan perasaan kita yang membara, marah ketika kita berhadapan dengan suatu masalah yang menyinggung diri kita. Saudara, saat inilah saat yang baik untuk melatih pengendalian diri kita, mengupayakan pertobatan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan juga berpuasa dan berpantang, dan mengakui segala dosa kita, dan juga siap menyambut sakramen tobat, serta siap untuk memperbarui iman. Tapi saudara, semua itu dibutuhkan yang namanya keberanian dan kesadaran. Seringkali yang namanya kesadaran dan keberanian itu macet. Nah, seringkali keberanian dan kesadaran itu macet. Para saudara, kita harus melatih penguasaan diri. Dengan melatih penguasaan diri, kita akan terbebas dari segala kemacetan itu. Dan kita pun lantas menjadi sadar dan berani untuk melaksakan pengupayaan pertobatan tersebut. Apalagi kita selalu menempatkan Tuhan merajai hati kita, sehingga segala tingkah laku kita selaras dengan perintah Tuhan. Dengan begitu, kita menjadi berani untuk bertindak hal-hal yang baik. Karena orang yang berani itulah yang kemungkinan besar akan berkembang imannya daripada seorang yang penakut dan peragu. Saudara, semoga ini bisa Anda terima dengan baik. Berkah dalam, dan sampai jumpa di lain kesempatan.